merdeka. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah GBI Kairos Malang. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali, kita berjumpa kembali sekalipun dalam media online, tapi tetap semangat di dalam Tuhan sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyaksikan pengumuman selamat seperti ini. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Kita akan mendoakan terus-menerus Bapak Ibu dalam pergumulan. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sebab kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan hari ini kami berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami. Kami mengucap syukur, kami menyambut Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang sungguh kasih-Nya tiada berkesudahan. Kami siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami mengingat kasih setia-Mu buat kami Tuhan. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu
sepanjang umur hidupku. Bila kami mengingat kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan, kami mau katakan pagi hari ini, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Mari katakan haleluya. 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 Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang membuatku mari sembah Tuhan pagi hari ini. Kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Ku sembah kasih-Mu Tuhan sungguh melimpah. Shikala bala 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 sikina
merasakan kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kasih-Mu sungguh mempesona hidup kami Tuhan. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sorak-sorak yang meriah untuk Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Kami akan memuji Tuhan hanya di dalam satu nama, nama yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Hidup yang kita pilih menjadi berarti di dalam Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus. Tempatku berharap dan buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan membebaskan karena kuasa-Mu. Tanmu ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuat berarti semua karena Tuhan. Tempatku berharap dan berharap, ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan karena kuasa-Mu, karena kehebatannya ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Tuhan yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya.
Tuhan yang beri keselamatan dalam kehidupan kita, amin. Apapun kondisi kita saat ini, jika kita berlaku sesuai dengan perintah Tuhan, itu adalah pilihan yang terbaik. Mari yang sekali lagi yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangannya beri untuk Allah kita. Kau Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, adalah setia dan adil, walaupun bumi dan suci Kau dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup dari dunia ini lagi. Ingin kompromi, tak lakukan hal yang dapat dukakan hatimu, Yesus. Menuju kata firman-Mu yang telah bebaskanku, Yesus. Kebenaran adalah pilihanku. Haleluya. Oh, Kau Tuhan yang mulia. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih mengubahkan. Jika ku akui dosaku, adalah setia dan adil, akan mengampuni dan suci Kau dari segala yang kebenaran-Ku Tuhan adalah pilihan-Ku. Haleluya.
dukakan hatimu. Ku hidup waktu untuk tetap imanmu. Ya telah bebaskanku, bebaskanku. Menantu adalah pilihanku. Dalam kasih Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Biar kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Perkataan kita, tingkah laku kita sesuai dengan Tuhan yang mau. Bukan hidup kita lagi. Tuhan yang menjadikan kita budak kebenaran. Tuhan melepaskan kita dari budak dosa. Maka pagi hari ini saya mengajak setiap kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Bukan suatu kebetulan kita ada pagi hari, tetapi jika kita masih Tuhan percayakan kehidupan, alangkah baiknya jika kita berjalan sesuai dengan tutur kata firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran yang Tuhan janjikan, kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan sekali lagi kita katakan, kalau ku hidup, kan mau hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlukan anugerah-Mu Tuhan. Ku nyatakan janji-Ku
bisa menjauhkan. Mari saya undang kita sekali lagi bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman-Nya. Kalau ku hidup, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu selamanya. Ku hidup, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena ternyata tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Hari yang Kau anugerahkan bagi kami semua sehingga kami boleh datang beribadah di rumah-Mu. Dengan segala keterbatasan yang ada, namun kami tetap percaya bahwa berkat Tuhan, urapan Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat, baik yang hadir maupun yang menyaksikan tempat lain Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah hati mereka. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, mereka juga boleh menerima berkat yang luar biasa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati dan pikiran kami dan menerima kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya bilang selamat pagi karena saya berdoa Bapak dan Ibu selamat di pagi hari ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya menjawab pagi, Bapak dan Ibu tidak mau saya selamat gitu kan. Saya ulangi, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kita berdoa sama-sama selamat karena tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Panjang bulan ini kita telah banyak belajar tentang manusia rohani. Hal ini memang penting karena dalam hidup ini kita bukan hanya perlu memelihara tubuh kita saja, tapi kita juga harus memperhatikan kerohanian kita. Kalau kerohanian kita tidak baik, maka semuanya juga akan menjadi tidak baik. Saya ulangi, kalau kerohanian kita tidak baik, maka semuanya juga tidak baik. Dan untuk menjadi pengikut Kristus itu tidak cukup hanya pergi ke gereja seminggu sekali, tidak cukup hanya dengan melakukan kebaikan. Kan kata orang semua agama mengajarkan kebaikan. Yang penting saya tidak merugikan orang, maka saya pasti akan selamat-selamat aja. Kekristenan juga tidak cukup hanya sekedar dibaptis. Tetapi saudara dan saya dituntut oleh Allah untuk terus bertumbuh. Untuk terus dapat berbuah bagi Tuhan. Saya mengibaratkan sebuah pohon. Saudara bisa menyebut suatu tanaman itu adalah pohon kalau memang dia bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang baik. Pohon itu bukan hanya sekedar tanaman yang menempel di tanah saja. Kalau hanya sekedar menempel di tanah tetapi dia tidak bertumbuh, itu bukan pohon.
Itu rumput namanya. Demikianlah saudara dan saya dikehendaki Allah untuk dapat bertumbuh, Bapak dan Ibu. Bertumbuh menjadi manusia rohani. Mungkin saudara berpikir, aduh Pak, permasalahan saya sudah cukup banyak. Saya masih banyak mesti memikirkan pergumulan saya, tagihan-tagihan saya, belum lagi krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Saya sedang fokus ke sana dulu Pak. Saya tidak fokus dulu untuk masalah-masalah rohani. Dengar baik Bapak dan Ibu. Apapun situasi yang saudara dan saya alami, jangan itu menghentikan usaha saudara untuk mencari Tuhan, untuk hidup di dalam kehendaknya, untuk menjadi manusia rohani. Pergumulan itu akan selalu ada. Kalau saudara mau menunggu selesai dulu semua pergumulan, selesai dulu masalah, baru saudara mau mendekat kepada Tuhan, baru saudara mau serius di dalam Tuhan, saya khawatir itu tidak akan pernah terjadi. Karena selama saudara dan saya hidup di dunia, kita akan selalu mengalami pergumulan. Amin. Kita akan selalu menghadapi masalah. Saya pernah mengatakan masalah itu akan selalu ada bagi setiap orang yang hidup di dunia. Selama kita hidup, kita akan selalu berjumpa dengan masalah. Kalau saudara sudah tidak mau masalah, berarti saudara sudah tidak mau hidup. Itu simple. Dan pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang hambatan orang percaya menjadi manusia rohani. Hambatan saudara dan saya untuk dapat menjadi manusia rohani. Jangan saudara berpikir bahwa dengan saudara sudah berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pelayanan, datang ke gereja, mungkin seminggu 2 kali setiap kegiatan saudara sudah ikuti, itu saudara kemudian berasumsi saudara akan kuat, saudara tidak akan jatuh. Itu salah. Itu salah. Semua itu baik dan semua itu memang harus kita lakukan. Pelayanan, baca Alkitab, semuanya itu harus kita kerjakan. Tetapi semua itu tidak menjamin saudara tidak akan digoda oleh setan, digoda oleh iblis. Tidak menjamin saudara akan bebas dari masalah. Tuhan Yesus saja dicobai, apalagi saudara dengan saya. Iya kan? Apalagi bagi saudara yang tidak pernah baca Alkitab, jarang berdoa, jarang ke gereja. Ya, apalagi bagi mereka. Sangat-sangat mudah jatuh. Karena itu kita sekali lagi kita akan belajar apa saja sih hambatan bagi saudara dan saya untuk bisa menjadi manusia rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita langsung buka saja Alkitab kita dari 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-4. Sudah? Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Daud dan Batseba. Mungkin saudara sudah terbiasa dengan kisah ini, tetapi kita akan melihat bagaimana Daud, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia pun menghadapi hambatan-hambatan untuk bisa menjadi manusia rohani. Dan inilah yang akan kita pelajari, inilah yang akan kita gali kebenaran ini supaya saudara tidak lagi terjebak di dalam hambatan-hambatan ini. Baik, kita akan memulainya. Saya akan membaca ayat demi ayat dan saya berharap saudara juga dapat mengikutinya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya.
Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Bapak dan Ibu, kita tahu Daud ini orang yang hebat ya. Dia banyak menghasilkan mazmur-mazmur pujian. Jadi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu membaca kitab Mazmur itu sebenarnya banyak yang berupa nyanyian. Gitu. Ya, semuanya itu sebenarnya nyanyian yang ditulis oleh Daud. Banyak hal yang Daud telah alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia. Bahkan kalau Bapak dan Ibu membaca pasal-pasal sebelumnya, ada kisah-kisah kemenangannya Daud atas pertolongan Tuhan. Secara rohani, secara spiritual, ini orang keren banget. Namun demikian, bagaimana kita tahu tentang kisah Daud dan Batsheba, Daud pun bisa jatuh. Dia bisa jatuh dalam dosa. Ada seorang penafsir yang mengatakan kisah ini disebut sebagai dosa ganda atau double sins. Kenapa? Karena perselingkuhan Daud dengan Batsheba diikuti dengan pembunuhan. Sehingga disebut dosa ganda. Dalam bacaan kita ini Bapak dan Ibu kita akan melihat ada 4 hambatan. Sekalipun seorang yang rohani, orang yang sudah rajin pelayanan, orang yang sudah bergaul erat dengan Tuhan, dia pun masih bisa tergoda. Dia pun masih bisa jatuh. Ada 4 hambatan yang perlu saudara dan saya perhatikan. Apa saja hambatan itu Bapak dan Ibu? Ayat yang pertama, kita akan melihat ayat yang pertama dikatakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Maksudnya pergantian tahun ini adalah pergantian dari musim winter, dari musim salju, musim dingin ke musim semi. Pada pergantian tahun itu biasanya raja-raja atau kerajaan-kerajaan mereka akan berperang memperebutkan wilayah karena itu adalah waktu yang terbaik di mana tentara-tentara bisa berperang tanpa takut kedinginan, tanpa juga takut kepanasan. Nah, umumnya mereka akan berperang, raja-raja, ya. Dan pada kisah ini Daud menyuruh Yoab maju berperang beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Seluruh orang Israel. Kalimat selanjutnya dikatakan mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Ternyata kalau Bapak dan Ibu membaca kisah sebelumnya, ini masih rentetan peristiwa pertempuran antara Bani Amon dengan Daud, dengan Israel. Namun yang menarik adalah di kalimat terakhir, dikatakan sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini adalah godaan yang pertama. Ketika semua orang sedang bertempur, Daud memilih untuk bersantai-santai di dalam istana. Hambatan yang pertama kita bisa menjadi manusia rohani. Hambatan pertama yang membuka godaan iblis menyerang kita adalah jika kita tidak mempergunakan waktu dengan maksimal. Mungkin saudara berargumen, loh Pak kan tidak apa-apa. Seorang raja dia santai di istana sementara panglima dan tentaranya itu pergi berperang. Ya memang tidak masalah. Tidak masalah dia tinggal, tetapi yang menjadi masalah dia tidak menggunakan waktu lengangnya untuk berfellowship dengan Tuhan. Ketika dia menyuruh pasukannya untuk berperang, seharusnya dia menopang di dalam doa. Ini persoalannya. Dia lebih memilih bersantai-santai. Saudara-saudara terkasih, kita hidup ini dibatasi oleh waktu. Ya. Waktu ini selalu bergeraknya maju dan tidak bisa diulang.
Dan sadarkah saudara, setiap detik, setiap menit, jam, hari, bulan, tahun yang saudara nikmati, sesungguhnya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan agar saudara dapat berfellowship dengan Tuhan, mengerjakan maksud Tuhan. Memang tidak masalah kalau saudara mau memiliki kenyamanan. Kenyamanan itu tidak dosa. Tetapi persoalannya seringkali zona nyaman membuat kita tidak mau berfellowship dengan Tuhan. Seringkali zona nyaman membuat kita lebih mementingkan kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri, daripada mengerjakan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Paulus berkata, pergunakanlah waktumu karena hari-hari semakin jahat. Pergunakanlah waktumu. Nah, seringkali kita melewati hari, bulan, tahun. Kita nggak melakukan apa-apa, we do nothing, kita nggak ada achieve apa-apa. Kita tidak mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan. Bulan ini kebetulan saya berulang tahun. Dan itulah yang saya renungkan. Tuhan, sekian tahun Tuhan telah anugerahkan kepada saya, apa sih yang saya sudah lakukan untuk Tuhan? Ketika kita berulang tahun, kita berbahagia karena usia bertambah, ya kan? Tetapi di sisi lain usia kita juga berkurang. Kontrak kita makin cepat di dunia ini, ya enggak? Makin cepat habis. Daud tidak mempergunakan waktunya untuk berfellowship dengan Tuhan. Sangat berbeda sekali kalau saudara perhatikan di dalam 2 Samuel ini, di ayat yang perhatikan apa kata Uria. Ayat yang ke-10, diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Ayat 11, tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupku dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan itu. Uria seorang pasukannya saja dia tahu dia tidak boleh bersantai-santai. Sekalipun dia diberikan izin oleh raja yaitu Daud. Tapi dia tidak mau bersantai-santai. Seringkali karena bersantai-santai inilah kita tidak mempergunakan waktu dengan bijak, inilah yang menjadi pintu gerbang bagi iblis untuk menggoda kita. Bapak, Ibu, saudara terkasih, Tuhan kita tidak anti dengan kenyamanan, enggak. Saudara punya zona nyaman itu enggak dosa. Enggak dosa. Cuma persoalannya seperti saya katakan tadi, seringkali zona nyaman memisahkan kita dari Tuhan. Zona nyaman seringkali membuat kita enggan untuk mencari wajah Tuhan. Sangat berbeda ketika Daud di dalam hidupnya sebelumnya ketika dia masih dikejar-kejar oleh Saul. Setiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia tidak berani melangkah sebelum dia mendapat petunjuk dari Tuhan. Beda sekali. Ketika Tuhan telah menganugerahkan kepada Daud berbagai kemenangan-kemenangan besar. Daud tidak lagi merasa perlu dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu? Apa yang membuat kita malas berfellowship dengan Tuhan? Apakah zona nyaman kita? Atau mungkin pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang?
Seperti yang saya katakan tadi, mungkin saudara ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang usahanya tutup, dan lain sebagainya. Sedangkan tagihan kan harus tetap dibayar, ya nggak Bapak Ibu? Utang harus dibayar, ya. Utang harus dibayar, mau itu cicilan atau apapun bentuknya harus dibayar. Sedangkan pemasukan nggak ada, sehingga saudara berpikir, aduh urusan gereja, urusan Tuhan nanti aja dulu deh. Bahkan salah seorang jemaat kita yang di Kepanjen sampai pergi ke ada pantai selatan itu saya lupa, Pulau Kumbang namanya kalau nggak salah, Kumbang salah kan? Yang katanya itu adalah gerbang dari kerajaan Nyi Roro Kidul. Ketika saya ajak bicara, jemaat ini hanya berkata, Pak, dalam hati saya tetap ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak bisa tergantikan. Tetapi untuk saat ini saya butuh duit Pak. Dia gak ke gereja, dia gak segala macam. Saya bilang saudara telah menduakan Tuhan. Seringkali kita gak sadar. Kita tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk berfellowship dengan Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara coba refleksikan. Dari satu hari, berapa lama yang kau berikan waktumu untuk Tuhan? Dan berapa lama yang kau habiskan hanya untuk mencari kesenangan, untuk pekerjaan saudara, rutinitas saudara? Mari kita pergunakan waktu dengan baik. Agar ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita dapat mempertanggungjawabkan setiap detik yang Tuhan anugerahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, cepat saja, apa yang menjadi penghambat bagi kita untuk bisa menjadi manusia rohani? Perhatikan ayat yang kedua. Dikatakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh, maksudnya di atas selasar di atas itu, di atas menara, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu cantik. Hambatan kedua bagi kita untuk bisa menjadi manusia rohani adalah kita tidak menjaga mata. Kita tidak menjaga mata. Bilang kiri kanan, jaga matamu. Enggak apa-apa, sesama orang yang matanya jelalatan kan sering mengingatkan kan enggak apa-apa. Jaga mata. Ketika Daud sudah tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan, relationship-nya dengan Tuhan, seperti saya katakan, inilah pintu masuk. Dia mulai jalan-jalan. Dan matanya melihat perempuan cantik mandi. Mandi pakai baju enggak Bapak Ibu? Ya, enggak. Dan model rumah di daerah Timur Tengah sana memang enggak ada atap. Jadi kelihatan. Ini bahayanya Bapak Ibu kalau kita tidak jaga mata. Tuhan Yesus berkata, matamu adalah pelita bagi tubuhmu. Kalau matamu melihat yang jahat, maka tubuhmu akan mendorong untuk melakukan yang jahat juga. Dari mata semuanya timbul, dari mata turun ke hati, ya kan? Mulai melakukan hal yang jahat. Zina dosa enggak? Zina enggak dosa. Mencuri enggak dosa. Korupsi enggak dosa. Koma, nah, belum selesai saya, belum sampai titik. Karena semuanya itu hanyalah wujud dari dosa. Semuanya itu hanyalah buah dari dosa. Itulah mengapa dikatakan, kalau saudara membaca Kejadian pasal 3, Hawa dan Adam jatuh ke dalam dosa, ya kan? Bukan Hawa dan Adam berbuat dosa, tetapi jatuh ke dalam dosa, bukan berbuat.
Kalau saudara ingin kerohanian saudara bertumbuh, saudara harus jaga apa yang saudara lihat. Kadang-kadang mata kita ini ingin memuaskan segala keinginan. Saya ingin ini, ingin itu. Tetangga beli kulkas, ingin juga. Waduh, ingin semuanya. Akhirnya kita tidak belajar mencukupkan diri. Dan akhirnya kita protes, Tuhan kenapa Tuhan? Saya sudah pelayanan, kok berkat saya cuma segini? Si A jarang-jarang ke gereja, tapi dia punya mobil baru. Saudara marah sama Tuhan, padahal Tuhan berkata, ya, aku mencukupkan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Matamu saja yang selalu melihat ke kiri, ke kanan, akhirnya membandingkan diri dengan orang lain. Mari kita jaga mata kita. Kita pelihara apa yang kita lihat. Supaya apa yang kita kerjakan juga itu baik. Jadi itulah hal yang kedua yang dapat menghambat kita. Menghambat pertumbuhan kerohanian kita. Yaitu kalau kita tidak menjaga mata. Makanya ada lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan matamu. Iya kan? Hati-hati gunakan matamu. Itu hal yang kedua. Daud tidak memelihara matanya. Tapi dia malah, wih indah juga. Cakep juga nih cewek nih. Dia membiarkan matanya. Dia tidak menjaga kekudusan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga. Apa penghambat yang ketiga? Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Saudara terkasih, Tuhan ini sebenarnya sayang sama kita. Dia sayang banget mengasihi kita. Dan ketika kita berada di persimpangan jalan, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, dia akan senantiasa menolong kita. Dia akan senantiasa memperingatkan kita agar kita jangan sampai keluar dari jalannya Tuhan. Ya. Hal yang ketiga yang bisa menghambat kita, menghambat saudara dan saya menjadi manusia rohani adalah ketika kita mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan peringatannya Tuhan. Ketika Daud matanya melihat perempuan yang cantik, dia tertarik. Lalu dia suruh bawahannya, cari tahu itu siapa. Sebenarnya pada saat itu Tuhan tahu kalau dibiarkan Daud hamba yang dikasihi ini bisa jatuh. Oleh karena itu Tuhan memakai suruhannya ini untuk memperingati Daud. Apa bentuk peringatannya? Suruhannya ini berkata perempuan yang kau intip itu namanya Batsheba binti Eliam. Siapakah itu Eliam? Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal 23. Saudara lihat di ayat 34. Ini adalah nama-nama atau daftar nama pahlawan-pahlawan Daud. Di kalimat terakhir dikatakan Eliam anak Ahitofel, orang Gilo. Jadi Batsheba ini adalah anak dari prajuritnya. Prajuritnya yang loyal yang bernama Eliam. Dan ternyata Eliam ini anaknya siapa? Ahitofel. Siapa itu Ahitofel? Ahitofel Bapak dan Ibu, dia adalah sahabatnya Daud ketika dia mendampingi Daud lari dari Saul, menghindari kejaran Saul. Dan ketika akhirnya Daud menjadi raja, Ahitofel inilah yang diangkat menjadi penasehatnya. Jadi dengan kata lain Batsheba yang dia intip adalah cucu dari sahabatnya. Cucu dari sahabatnya. Anak dari prajuritnya. Nanti di kemudian hari Bapak dan Ibu di pasal-pasal selanjutnya saudara bisa menemukan. Karena peristiwa perselingkuhan Daud dengan Batsheba ini, Ahitofel akhirnya marah. Sehingga Ahitofel kemudian bersekutu dengan Absalom.
Ketika Daud bertempur dengan anaknya sendiri, memperebutkan tahta kerajaan, Ahitofel akhirnya pindah kiblat. Dia lebih memilih Absalom. Karena apa? Sakit hati dengan ketika melihat cucunya dinodai oleh Daud. Jadi kita tahu ternyata Batsheba ini bukan perempuan sembarangan. Dia itu cucu sahabatnya. Dan yang kedua, persuruhan ini juga menegaskan dia ini istri Uria. Siapa Uria? 2 Samuel masih pasal 23 di ayat yang terakhir, ayat 39. Kalau tadi 34, ayat 39 dikatakan bahwa salah satu pahlawan Daud yaitu Uria orang Het. Jadi Batsheba ini, dia ini istrinya prajuritnya, anak dari prajuritnya, cucu dari sahabatnya. Dengan kata lain, suruhannya ini pengen bilang, lu jangan macam-macam. Pertama, dia ini cucu sahabatmu. Kedua, dia ini istri orang. Kalau kita memperhatikan, kalau Bapak dan Ibu ingat ke-10 firman Allah. Dan Daud tahu, salah satu bunyi dari ke-10 firman Allah mengatakan jangan berzina. Namun karena dia sudah tidak lagi berfellowship dengan Tuhan, dia tidak menggunakan waktunya untuk dekat dengan Tuhan, dia tidak jaga mata, akhirnya jadi. Dia akhirnya mengabaikan firman Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu. Manusia yang jatuh tersandung itu oleh batu besar atau oleh batu kecil? Batu kecil. Hanya butuh batu kecil untuk menjatuhkan saudara. Nggak perlu masalah yang besar. Ketika saudara mulai jauh dengan Tuhan, ketika saudara sudah tidak lagi menjaga intimasi dengan Tuhan, nggak perlu masalah yang besar, masalah kecil aja saudara sudah jatuh. Nggak perlu hal-hal yang besar, ini cuma masalah perempuan mandi. Goliat aja dia bisa kalahin, masa ngeliat perempuan mandi dia kalah? Iya kan, tapi karena hal yang pertama tadi, dia tidak menjaga intimasi dengan Tuhan. Sehingga hanya hal yang sepele saja Daud bisa melakukan dosa ganda. Mari Bapak dan Ibu, jangan pernah kita mengabaikan firman Tuhan. Baik yang disampaikan lewat khotbah, teguran-teguran dari gembala, teguran-teguran dari pasangan saudara, teguran-teguran dari orang sekitar saudara ketika saudara berada di persimpangan. Aduh, saya maju atau enggak? Saya melakukan ini atau enggak? Jangan sekali-sekali saudara mengabaikan. Karena sesungguhnya Tuhan bisa memakai mereka untuk memperingati saudara. Mari kita lebih peka dengan suara Tuhan. Jangan saudara matikan, jangan saudara tegar tengkuk. Karena nanti ketika saudara membiarkan, mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan teguran-teguran tersebut, dan saudara jatuh, Tuhan tanya, malaikat kenapa kamu tidak peringati pangeran sehingga dia bisa jatuh? Mereka cuma bilang, wes angel katanya. Wes angel katanya. Udah begitu nanti jawabnya. Susah kasih tahu katanya, nggak bisa lagi katanya. Yang gak ketawa gak ngerti berarti, yang wes angel-angel itu, biarin aja. Hanya yang tiktokan yang ngerti. Bagi saudara, ada yang cuma begini doang, gak ngerti dia sudah, biarin aja lah. Ya, nanti aja tanya sama anak atau cucu saudara, ngerti dia. Maksudnya apa tuh, wes angel-angel gitu. Jangan saudara angel, jangan saudara mengeraskan hati. Buka hatimu, relakan hatimu dan taat. Mungkin hal itu tidak mengenakan, tetapi pasti akhirnya baik. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, hal yang terakhir. Jadi kita sudah belajar 3 hal yang menjadi hambatan orang percaya menjadi manusia rohani. Yang pertama tidak mempergunakan waktu. Yang kedua tadi apa? Nggak jaga mata. Yang ketiga, dan yang keempat, ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh mengambil dia. Perempuan itu datang padanya lalu Daud tidur dengan dia dan seterusnya.
Hal yang keempat yang menghalangi kita Bapak dan Ibu menjadi manusia rohani adalah kedagingan. Kedagingan. Mengapa kedagingan? Karena kedagingan kita selalu ingin mencari yang enak, mencari yang nyaman. Siapa yang pengen kulitnya disundut dengan korek? Ada yang mau? Nggak mau. Iya kan? Karena kedagingan kita akan menolak pasti. Secara natur kita pasti akan menolak. Tubuh kita akan mencari yang enak, yang nyaman. Sehingga kita menolak untuk menderita. Berkali-kali saya katakan bahwa penderitaan itu diizinkan Tuhan terjadi agar hidup kita fokus kepada Tuhan. Penderitaan yang saudara sedang alami, segala kesulitan yang sedang saudara alami itu bukan untuk menjatuhkan saudara, bukan untuk menghancurkan saudara, tetapi untuk membawa saudara dekat dengan Tuhan dan membuat mata saudara tetap terarah kepada Kristus. Namun sayangnya kita sudah terkontaminasi dengan apa kata dunia. Penderitaan itu hanya untuk orang yang kalah. Penderitaan hanya untuk orang yang bodoh. Penderitaan hanya untuk orang miskin. Sehingga kita menolak segala penderitaan. Padahal bagi saudara dan saya, kita yang hidup di dalam Kristus, kita dipersatukan dalam kebangkitannya. Tapi juga kita dipersatukan dalam penderitaannya. Mari kita belajar menyangkal diri. Mari kita belajar pikul salib Bapak dan Ibu. Pikul salib setiap hari. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Barang siapa yang hendak mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Jangan hidup dalam kedagingan. Jangan hidup dalam kedagingan. Karena kedagingan akan membawa kepada kebinasaan. Tetapi hidup di dalam roh, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Paulus sendiri dia terus berjuang di dalam tubuhnya. Tuhan Yesus katakan, ya memang roh penurut tetapi daging lemah. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya tahu apa yang saya kerjakan itu dosa. Tolong saya agar saya sanggup menyangkal diri, memikul salib. Itu harus saudara kerjakan setiap hari. Selain doa, saudara memang juga harus niat. Niat, gak bisa saudara hanya, mungkin saudara punya kedagingan apa? Emosi. Kayaknya kalau ada orang nyakitin saya itu, kalau gak, ya penting tabuk aja dulu, penjelasan nanti. Gitu. Ada orang kan begitu. Apa kedagingan saudara? Keserakahan? Ada mungkin orang yang begitu serakah, begitu cinta uang. Sehingga ketika penyembahan ada dengar duit jatuh aja kelinting langsung matanya begini gitu nyari gitu kan. Cuma dengar koin jatuh, sedang menyembah kelinting langsung. Duit gua bukannya, duit gua bukannya. Gitu. Ada macam-macam kedagingan. Saudara bisa lihat nanti di dalam Galatia pasal yang kelima, apa saja kedagingan. Mari kita belajar menyangkal diri. Karena kedagingan inilah yang menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi manusia rohani. Jangan biarkan hawa nafsu menguasai dirimu. Ambisi bagus, tetapi ketika menjadi ambisius itu menjadi jerat dosa. Saudara pengen hidup enak, boleh, enggak apa-apa. Itu enggak dosa. Tetapi ketika saudara menjadi ambisius, maka saudara akan menghalalkan segala cara. Ini yang salah. Daud membiarkan kedagingan menguasai dirinya. Sehingga akhirnya ketika dia tidak bersekutu dengan Tuhan, dia ngintip, dia tidak menjaga matanya. Dia mengabaikan firman Tuhan. Akhirnya dia berbuat dosa. Padahal dia tahu sekali. Dia tidak boleh mengambil istri orang. Dia tidak boleh berzinah. Dia tahu. Tapi dia biarkan hawa nafsu seksualnya menguasai dirinya. Mari kita kendalikan, kita kuasai diri sebagai salah satu buah roh yang harus kita hasilkan dengan tidak hidup menurut kedagingan. Saudara mau menyangkal diri? Saudara mau pikul salib? Yang mau lambaikan tangannya?
Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita minta Tuhan tolong kami. Tolong saya Tuhan, agar saya dapat menyangkal diri dan memikul salib. Jamah saya Tuhan, jamah saya. Karena kita perlu pertolongannya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus jamah nabi hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan ku jadi baru. Sekali lagi saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus jamah hidupku. Biarkan dia menjamah saudara, melawat saudara pagi hari, sehingga saudara diperbaharui menjadi manusia yang baru, manusia rohani. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi Yesus jamah, Yesus jamah, Yesus jamah hidupku. Ketika dia menjamah, semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah mulai hari ini. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan menjamah dan melawat kita, lawatan dan jamahannya adalah sempurna. Pagi hari ini terimalah lawatan, pertolongan Tuhan yang sempurna itu untuk membawa hidupmu hari lepas hari terus naik dan bukan turun, menjadikan engkau sebagai manusia-manusia rohani. Amin. Sebagaimana firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini, kami mau lebih mempergunakan waktu kami lebih maksimal lagi. Kami tidak mau bersantai-santai ya Tuhan, tetapi kami mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mau di waktu luang kami mau lebih berfellowship dengan Tuhan. Karena ketika kami semakin bersekutu dengan Engkau, maka kami akan kuat. Kami juga mau menjaga mata kami ya Tuhan Yesus. Dan kami mau lebih memperhatikan segala bentuk peringatan ataupun firman Tuhan. Sehingga kami tidak hidup menurut kedagingan, tetapi kami hidup oleh roh. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini boleh berakar, bertumbuh hingga akhirnya menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati seluruh jemaat, baik yang hadir maupun yang menyaksikan siaran ini. Atau dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Sehingga mereka dapat menjadi manusia-manusia rohani yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah disampaikan pagi hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan dan kita mengikuti apa kehendak Tuhan. Amin. Ada satu pengumuman untuk hari Rabu nanti akan ada doa pengurapan di tempat ini. Akan dimulai pukul 7 malam. Setiap pelayan Tuhan wajib untuk hadir. Nanti Bapak Ibu sepulang dari tempat ini waktu turun ke bawah bisa memberikan persembahan di kotak yang ada di belakang. Nanti bisa memberikan secara bergantian. Kita tetap menjaga jarak. Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan di YouTube nanti bisa melihat jika ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan tempat ini bisa melihat nomor rekening yang ada di layar. Mari sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Mari katakan lebih dari semua yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup kebenaran-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Mari sekali lagi kita katakan kasih-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan bagiku, lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan bagiku. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Benar sepanjang hidup kami Tuhan, hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau penyelamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang tak pernah tinggalkan kami apapun keadaan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu bersehati berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau melindungi bangsa kami Tuhan. Engkau melawat bangsa kami Tuhan. Baik mulai dari pulau-pulau terkecil, kota-kota, desa-desa, tak ada yang tertinggal Tuhan. Semua lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Keselamatan terjadi atas bangsa kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Baik dari yang tertinggi Bapak Presiden berserta jajaran sampai ke pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Kau memberkati orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan Tuhan. Roh yang taat, roh yang takut akan Tuhan tercurah atas mereka. Sehingga mereka boleh membawa bangsa ini semakin maju. Membawa bangsa ini ke dalam pemulihan demi pemulihan. Pandemi yang ada boleh berlalu atas bangsa kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa, buat kota kami, Kota Malang Tuhan, di mana Engkau telah menempatkan kami di kota ini Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini, kota kami ini Tuhan. Tuhan juga mengasihi kota kami Malang Tuhan. Kau memberkati sehingga kota ini semakin maju Tuhan. Kota ini boleh Tuhan berada di dalam hati-Mu Bapa. Tuhan Kau pulihkan kota ini.
Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi, baik secara ekonomi Tuhan, pemerintahan yang ada juga Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat gereja kami, GBI Kairos, baik di pusat maupun di Kepanjen Tuhan. Biarlah Tuhan gereja kami terus maju di dalam Engkau Tuhan, tetap ada di dalam visi misi yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Segala kebutuhan gereja kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga Bapak Gembala kami Tuhan, juga Bapak Pangeran sebagai Gembala di Kepanjen Tuhan. Engkau limpahkan berkat-Mu Tuhan, pengurapan dari Tuhan melimpah atas beliau Tuhan, sehingga Tuhan terus memakai beliau untuk menjadi berkat bagi banyak orang, terus menjadi berkat bagi kota ini, bahkan bagi bangsa ini Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati setiap pergumulan, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah melimpah Tuhan. Kami juga berkati Tuhan semua jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, baik jemaat yang melihat siaran Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga memberkati mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kau menjadi sumber jawaban bagi mereka. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang berbeban berat Kau Allah yang melegakan semuanya Tuhan. Biarlah mereka terus menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang menjadi pemenang di dalam segala hal, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan pandangan kepada Tuhan. Angkat kedua tangan bersama-sama. Ulanglah dan terima berkat rahmat Tuhan yang sempurna. Tuhan pagi hari ini menyerahkan wajahnya kepada Engkau dan berikan Kau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan disediakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan, diberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Apapun yang dijumpai tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Terimalah dari imanmu bahwa Tuhan akan memberikan engkau bakul adonan dibuatnya penuh dan berlimpah. Diberkatilah Tuhan keluar masukmu, kesehatanmu oleh Tuhan. Dan sekarang terima juga kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal akan beri dalam hati pikiranmu. Sehingga di saat-saat seperti ini engkau mengalami pengharapan yang luar biasa. Engkau memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus akan menyertai saudara semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sambil mengatakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.